Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan sedikit ada bayang-bayang atau backsound dari Mas T. Kemudian kalau ada yang mengaji mohon dimaklumi saja karena ini hari Jumat dan di sini sudah jam setengah 11 siang ya. Mas T kejar setoran dulu. Kejar tayang dulu karena Mas T untuk beberapa hari ke depan adalah ada banyak kesibukan, ada banyak kerepotan dan Mas T harus kejar untuk tayangan satu hari satu video saja sementara untuk menemani kalian ya. Karena kan Mas T adalah seorang konten kreator, mau tidak mau Mas T tetap harus memberikan konten untuk kalian simak, menyajikan sesuatu yang bisa kalian tonton di setiap harinya ya. Doakan Mas T selalu sehat dan juga doakan juga Mas T bisa terus memberikan inspirasi bagi kalian semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan ya. Saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber Mas T. Selamat siang, pagi, siang, sore, selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk subscribernya Mas T yang selalu setia mensupport Mas T di Big Tulus Official tanpa terkecuali saja. Semoga Allah mudahkan rezeki kalian dan sehatkan badannya ya. Subscriber Mas T di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Untuk yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang belum, yang baru join, dibantu subscribe-nya lagi. Kalau mau kenal sama Mas T, memberikan kritik dan saran, boleh langsung diketik di kolom komentar atau bisa DM di Instagramnya Mas T di bigtulus_bp2 atau bisa diklik di kolom komentar ada di description box itu ada link ataupun ada WhatsApp, ada Instagramnya Mas T ya. Di situ boleh kalian DM mau curhat mau berbagi cerita sama kita juga boleh, tidak masalah ya. Mas T ucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk seluruh subscriber Mas T yang ada dimanapun kalian berada, yang ada di Papua, kemudian di Sulawesi, ada di Kalimantan tanpa terkecuali saja Palangkaraya, kemudian ada dari Pasir, ada dari Samarinda, Bontang. Mana lagi kemarin ya? Aduh lupa aku. Pokoknya yang di Kalimantan semuanya, Mbak Nana, Mbak Evi, Bunda Sriatun, Setuyo Kemauan yang wonten Grikong J, Mbak Ika juga yang di Kalimantan tanpa terkecuali. Kemudian di Pulau Sumatera ada dari Medan, Padang, Bengkulu, Jambi dan juga untuk yang di Lampung, Palembang, Sumatera Selatan juga pokoknya semuanya yo. Kemudian yang ada di Pulau Jawa untuk yang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Cikarang, Cikampek, kemudian Cianjur, Bogor, dan juga untuk yang ada di Cirebon, ada Cilacap, kemudian ada dari Tegal, lalu Subang, Tasikmalaya, Majalaya tanpa terkecuali banyak banget. Semarang, Weleri, Kendal, Rembang, terus ada dari Pati, Blitar, kemudian yang ada di Solo, Boyolali, dan juga Jogja tanpa terkecuali yang di Jogja ya, yang di Sleman, yang di Depok, terus mana lagi tuh? Maguwo Harjo ada juga kemarin. Terus insya Allah sih Mas T bulan 12 pengen ke Jogja ketemu sama mau ziarah ke makam ibu angkatnya Mas T yang di sana. Mudah-mudahan ada rezeki bisa ketemu sama teman-teman yang di Jogja ya. Lalu untuk yang ada di Malang, Jawa Timur, Jombang, kemudian Surabaya, Sidoarjo, Gresik, terus Ngawi, Banyuwangi, semuanya yang ada di Indonesia tanpa terkecuali ya. Yang di luar negeri ada Bapak Abdullah yang punya Malaysia, Mas Ahmad Firdaus di sana juga di Malaysia ya tanpa terkecuali. Kemudian Kak Jiji yang punya Brunei Darussalam, kemudian yang ada di Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, dan juga untuk yang ada di Arab Saudi, Jeddah, kemudian Qatar, ada dari Swiss, kemudian dari Jerman dan juga Amerika Serikat untuk Mbak Asri di sana ya. Ada Mas Ali Situmorang juga yang punya Jerman, aku lupa sapa-sapa terus ya. Lalu untuk yang punya Sydney juga ada. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Semoga Allah selalu berkahkan keberkahan untuk kalian semua yang selalu mensupport Mas T dengan memberikan semangat, dengan memberikan tidak men-skip iklan, dengan terus support Mas T di channelnya Mas T yang ya semakin kesini semakin banyak yang coba menjatuhkan, akan tetapi Mas T lebih percaya lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setidaknya kalau Mas T pernah punya salah ya Mas T sudah minta maaf. Dan ketika mereka ingin memaafkan, monggo, tidak memaafkan ya silakan. Yang penting saya tidak mau lagi mengusik sesuatu yang sudah lama,
dan menurut saya sudah saya selesaikan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita mau bahas apa Mas Teh hari ini? Ada pertanyaan yang sedikit agak kotor, agak sedikit jorok, tetapi ini adalah salah satu kelainan yang bisa saja terjadi oleh kita. Pasangan suami istri khususnya ya. Ini tayangan ini khusus pasangan suami istri dan mungkin akan ditayangkan di malam hari karena pembahasannya adalah sedikit dewasa tentang kelainan-kelainan seksual yang ditimbulkan atau yang disusupi atau direkayasa oleh bangsa jin. Apakah saja itu? Jadi banyak sekali istilah seksual. Ini salah satu bisa dibilang sex education buat kita semua ya. Buat para dewasa yang sudah memiliki pasangan ataupun yang belum. Kalau bagi yang sudah memiliki pasangan, ini sebuah sex education yang mungkin bisa untuk perbaikan. Bagi untuk yang belum, mungkin bisa dijadikan untuk cara dimana kalian harus menjaga diri kalian untuk tidak seperti itu, gitu ya, kurang lebih begitu. Lalu kelainan-kelainan seks apa Mas T yang disebabkan oleh bangsa jin? Yang gampang kita lihat atau gampang kita tengok adalah kelainan seksual terhadap sesama jenis ya, terhadap bangsa sesamanya ya, baik perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Apakah itu sebuah takdir? Apakah itu benar sebuah cinta? Sebagian besar mereka ditimbulkan oleh bangsa jin. Sekali lagi, yang bisa dikamuflase hanyalah mereka mengkamuflase memberikan rasa suka saja. Tetapi kalau cinta dan perasaan, sekali lagi itu adalah murni dan bisa saja dari Allah. Akan tetapi ketika jenengan sudah di luar batas cintanya itu, nah bangsa jin ini yang menyusupi ya. Gay dan lesbian itu bisa jadi mereka tersusupi oleh bangsa jin. Dan memang ada jenis jin yang memang menyukai sesama jenis. Bahkan biseksual pun ada ya. Orientasi seks yang disusupi bangsa jin itu tadi gay, lesbian, and bisexual. Jadi mereka bisa laki-laki, bisa perempuan. Banyak loh yang seperti itu ternyata di Indonesia, cuma mereka tidak terbuka saja ya. Dan itu bisa jadi disusupi oleh bangsa jin karena ada beberapa kasta jin yang memang suka dengan sesama jenis. Ada bangsa jin yang bisa makan perempuan doyan, laki doyan. Jadi itu bangsa jin sebenarnya yang ada seperti itu. Kalau jenengan mau tahu silakan cari di Google atau baca di internet atau baca di apa gitu ya, cari infonya di Google. Karena saya pernah tahu, kalau saya pernah baca belum, cuman teman saya pernah bilang, oh iya Tulus emang ada di Google tentang jin-jin yang menghasut orang untuk macam-macam. Jadi jin itu yang suka bikin demam, suka bikin apa, sakit. Kemudian jin yang suka sama jenis semuanya ada. Ada jenis-jenisnya dan memang mereka ada bidangnya masing-masing. Kalau ibarat perusahaan tuh mereka punya divisi masing-masing ya. Itu yang bisa kita bahas yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah fetis. Kalian tahu fetis karena akhir-akhir ini adalah sudah banyak sekali muncul fetis-fetis. Jadi fetis ini bisa dibilang sex education juga buat kalian yang tidak tahu ya. Aku juga taunya dari Google. Fetis itu apa? Fetis itu kesukaan kalian terhadap sesuatu benda atau terhadap sesuatu fokus di mana di situ itu bisa menimbulkan gairah seksual kalian. Contoh, kalian menyukai orang yang berbadan besar atau berbadan gemuk. Nah, itu sebuah fetis namanya. Fetis, kamu fetis dengan suka orang yang berbadan besar. Entah laki-laki atau perempuan ya. Jadi perempuan ada suka yang juga laki-laki yang berbadan besar, kemudian laki-laki ada suka yang perempuan berbadan besar. Itu namanya fetis. Dan lalu misalnya melihat kaki, dia bisa nafsu seksualnya bisa timbul dengan cara melihat kaki. Kemudian lengan, tangan dan lain sebagainya atau benda-benda tertentu. Yang lagi viral sekarang adalah fetis kain jarik. Ketika dia melihat kain jarik itu, nafsunya dia menggebu-gebu, kemudian bahkan menurut cerita yang pernah saya baca, dia bisa keluar dengan sendiri itunya. Paham ya yang dimaksud ya? Nah, jadi hati-hati dengan hal ini. Kalau kalian punya fetis tertentu terhadap benda, terhadap sesuatu yang bisa menimbulkan gairah seksual kalian, bisa jadi itu juga termasuk disusupi oleh bangsa jin. Ya, disusupi oleh bangsa jin yang membuat kalian suka terhadap sesuatu. Sekali lagi, jin ini tugasnya kan membelokkan ya, dan ternyata bangsa jin ini juga banyak. Jadi kalau saya rasa sih lebih secara garis besar jin ini adalah sifat kita, guys. Jin ini secara harfiahnya adalah sifat kita. Jadi orientasi itu macam-macam ya. Ada yang suka celana dalam, nih ada yang suka celana dalam perempuan. Nanti digunakan untuk seperti itu, kemudian merasa lega. Menggunakan itu apa namanya ini ya?
apa sih, Bo? BH itu kalau bahasa Indonesianya, itulah pokoknya. Ada yang digunakan ya, kemudian mencuri celah. Pokoknya pakaian dalam perempuan atau pakaian dalam laki-laki sama. Entah itu suka laki-laki, entah sesama jenis atau lain sebagainya. Banyak yang memiliki fetish terhadap bau celana dalam, kemudian celana dalam perempuan atau laki-laki, atau BH dan lain sebagainya. Itu mereka memiliki fetish sendiri terhadap barang-barang tersebut. Ya ada yang suka dengan hewan, sorry loh. Ini kalau yang sudah fetishnya terhadap hewan ini yang aneh ya. Mereka bisa berhubungan, maaf, dengan anjing, dengan sapi, maaf, ada yang dengan babi dan lain sebagainya. Ini sudah di luar batas kewajaran loh coy. Jadi ini penting sebenarnya, karena saya kenapa menganggap fetish itu bisa dikategorikan mereka disusupi oleh bangsa jin. Iya memang. Jadi sekarang gini loh, hubungan yang sewajarnya, seksual sewajarnya itu ya sewajarnya saja, sesuai dengan norma, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa ya, misalnya waktunya ya misalnya kalian sudah menikah gitu loh, bukan dengan yang macam-macam. Ada yang maaf fetishnya menggunakan salah satu organ tertentu di badan si pasangannya, entah itu lengan, entah itu yang lain-lain sebagainya, entah itu apa. Nah itu bisa dibilang fetish ya. Fetish itu banyak sekali, banyak. Ada yang suka dengan menggunakan jaket kulit, misalnya mereka berhubungannya menggunakan jaket kulit. Itu yang kayak gitu. Terus ada istilah fetish terhadap pasangan orang lain. Itu bisa dibilang kalau yang viral-viral di Twitter itu swinger namanya. Mereka bertukar pasangan dengan satu sama lainnya. Apa itu wajar? Kamu punya istri, istrimu dipakai sama orang, baru kamu merasa lega. Kamu merasa puas ketika kamu melihat istrimu dibegitukan sama orang. Hayo, laki-laki mana yang tolol yang mau kayak gitu? Kalau tidak karena bangsa jin yang menyusupi mereka, tidak mungkin. Nah, ayolah. Mulai sekarang kalian sudah memahami bahwa beberapa aliran-aliran seksual atau beberapa tipe-tipe seksualitas yang kalian lakukan itu agak sedikit menyimpang, dan sudah pasti kalau sudah menyimpang berarti tidak betul gitu loh. Tidak pada porsinya. Banyak yang sudah tertangkap. Swinger tertangkap karena alasannya jual istrinya, padahal bukan jual istrinya. Dia merasa puas ketika melihat istrinya dihubungi atau di hubungan apa sih namanya ya? Di hohohihe sama orang lain. Itu dia merasa kepuasan tersendiri ketika melihat istrinya dibegitukan sama orang. Nah itu yang sekali lagi perlu kita apa sih gitu loh. Apa yang kamu mau tuh apa? Karena apa? Sekali lagi itu nafsu, dan nafsu itu dari setan, dari jin. Itu yang perlu hati-hati. Kemudian selain fetish terhadap benda sesuatu atau tadi fetish terhadap orang lain yang bukan suami atau bukan istrinya, atau bahkan melihat istrinya atau pasangannya berhubungan badan dengan orang lain, itu ada kepuasan tersendiri. Kemudian ada dengan jaket. Banyak fetish tuh, banyak banget ya. Kalau kalian mau tahu lagi silakan baca di Google atau cari di info di Google. Ada yang suka sama handuk, ada yang suka dengan kakinya, ada yang fetish sama mata, fetish sama kuping. Jadi mereka tuh memiliki kriteria tertentu. Mereka suka dengan barang-barang tertentu yang membuat mereka menjadi nafsu. Menjadi nafsu seksualnya timbul gara-gara itu. Nah itu namanya fetish ya. Dan bisa dijadi hampir 90% fetish ini disebabkan oleh bangsa jin. Ya, itu yang perlu kalian tahu. Kemudian istilah BDSM. BDSM ini bisa dibilang kekerasan ya say. Tapi justru mereka puas dengan kekerasan itu. Contoh, mungkin jenengan salah satu di antara mereka yang kalau ingin berhubungan terhadap suami dan istrinya itu, khususnya laki-laki, ini khususnya laki-laki ya, istrinya sampean gebukin dulu. Nangis, berantem, gebukin, baru dipakai. Bahasa kasarnya ya. Setelah jenengan menggebuki dia terus jenengan pakai. Kalau jenengan mengalami hal itu, saatnya sekarang jenengan harus bertobat sama Allah, minta ampun sama Allah. Karena jenengan sudah dipastikan disusupi oleh bangsa jin. Kekerasan seksual. Terus BDSM yang lain adalah ketika itu bukan digebukin secara nyata, tetapi dia hanya menggunakan alat-alat tertentu, misalnya diikat pakai rantai, kemudian disakiti, perempuannya diinjek-injek, atau lakinya disabetin pakai gesper dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan hubungan itu, dan biasanya dua-duanya merasa mau melakukan itu. Jadi makanya bagi mereka pencinta BDSM, mereka harus mencari pasangan yang memang sama-sama mau melakukan itu, yang memang sama-sama pecinta BDSM. Banyak di sisi lain, di segi lain itu banyak yang tidak mau melakukan hal itu. Ya gimana enggak coy, lu mau dienakin tapi lu digebukin, sambil disabetin, sambil dicekek, sambil diapain gitu, macam-macam loh guys. Itu namanya BDSM. Ada yang sejenis, ada yang lesbian, ada yang gay, ada yang bisex, dan juga ada yang seperti halnya orang normal biasa.
suami istri biasa tapi mereka melakukan hal itu. Nanti istrinya diseret, dari mana dipakein kalung kayak anjing, diperbudak, namanya itu budak ya saya kalau bahasanya. Kenapa aku bisa ngomong? Aku sudah banyak mempelajari ini sebelum aku buka ini di sini, dan ternyata setelah aku berkomunikasi dengan teman-temanku, salah satunya adalah si si Nyai. Memang yaitu jawabannya, memang hampir semua Tulus. Hampir semua kegiatan seksual yang di luar jalur atau di luar norma itu memang disusupi oleh bangsa jin. Mereka memang memanfaatkan. Nanti jenengan dibikin, apalagi sekali lagi saya ingatkan, habis begitu jenengan ndak wudu, habis begitu jenengan ndak wudu. Dan bahkan ada yang maaf sampai suka menggunakan, walaupun itu perempuan, walaupun itu istrinya, tapi maaf sekali lagi saya buka, jenengan lebih suka menggunakan duburnya istrinya sampean ya daripada maaf vaginanya. Nah itu sudah sudah sangat bahaya ya. Mulai sekarang jenengan kalau yang nonton video ini yang agak sedikit kasar tapi sedikit vulgar, tapi ini adalah ilmu, ini adalah pengalaman, ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa beberapa kelainan seksual yang kita jalani sekarang saat ini adalah semua disusupi oleh bangsa jin. Jadi kita harus hati-hati betul ya. BDSM lah, mau gay and lesbian lah, mau biseksual, ataupun kalian memiliki fetish terhadap sesuatu. Aku tertariknya begini awalnya kenapa pengen membahas ini. Aku dengar berita tentang fetish, tentang kain jarik itu tadi loh guys. Dan aku pernah punya temenku itu gak bisa ngelihat kaos kaki. Aku tuh heran. Laki-laki benar, dan kita dulu pernah tinggal gak bareng, cuma kita sering bareng. Terus dia tuh sering ngomong, anjrit gue kalau ngeliat kaos kaki kok gue begini ya, katanya gitu. Jadi dan dia sendiri tuh nggak tahu kenapa fetish itu terjadi gitu loh. Ada yang memang disebabkan, ada yang memang tahu-tahu dia bisa aja begitu, dan dia nggak pernah bisa ngeliat kaos kaki. Kalau ngeliat kaos kaki katanya nafsu, kan aneh ya. Itu hal yang nggak mungkin terjadi. Tapi sekali lagi itu ada di Indonesia, itu banyak di Indonesia ya. Silakan kita sama-sama belajar untuk mengerti, belajar untuk memahami bahwasanya di dunia ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, tapi meskipun agak sedikit tabu, tapi ini adalah penting. Ini adalah ilmu untuk kita ya. Sekali lagi, setuju atau tidak dengan yang saya sampaikan, saya tidak memaksakan kalian untuk setuju, akan tetapi ini adalah sesuatu yang jarang sekali dibahas oleh orang dan jarang sekali dimengerti oleh orang. Akan tetapi mungkin setelah jenengan baca, mungkin jenengan akan mengerti. Mungkin jenengan akan memahami gitu loh. Mengenakkan pasangan, melayani pasangan, kemudian memberikan nafkah lahir dan batin, itulah suatu kewajiban bagi seorang pasangan. Akan tetapi harus sesuai dengan norma dan aturan. Ketika sudah di luar itu ya mohon maaf ya. Kita contoh Kanjeng Nabi, sebelum berhubungan badan saja istrinya sudah berhadas dulu, mandi besar kemudian berwudu. Itu kenapa? Ya kita nggak usah tahu tanya kenapa. Contoh Kanjeng Nabi, setelah berhubungan jangan lupa untuk segera mandi, keramas, baru tidur. Syukur-syukur sudah mandi, keramas, ambil wudhu baru bobo, itu bagus. Jadi bukan lu udah tahu lu kumpul kebo, lu nikah enggak, lu tetap begituan sama orang yang bukan muhrim lu, kemudian lu kelar langsung tidur begitu aja ya. Itu bahaya coy. Makanya kalau bisa selesai lu begitu ya, bersihkan badan lu, kemudian mandi, keramas, syukur-syukur ambil wudhu baru tidur ya. Saya tidak pernah menjas kalau kalian yang kumpul kebo itu salah, kalian melakukan hubungan di luar nikah itu salah. Saya tidak mau ngejas itu, meskipun dari agama sudah dipastikan itu salah. Saya tidak mau ngejas itu. Sekarang semua saya kembalikan ke kalian. Kalau menurut kalian betul silakan lanjutkan, karena dosa itu urusan kalian. Akan tetapi ingat, segala sesuatu itu akan ada karmanya, akan ada karma dan juga balasannya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, itu tadi beberapa kelainan seksual yang kemungkinan besar itu disusupi atau dimanfaatkan atau digunakan oleh bangsa jin untuk membelokkan kita dari akidah, dari normal, dari jalur normal kita sebagai seorang manusia. Kurang lebih begitu teman-teman. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dari cerita ini, dan kalian yang merasa memiliki fetish-fetish tertentu setelah Mas Tulus sebutkan, silakan cari di Google, kemudian belajarlah untuk mengurangi hal itu, karena itu bisa jadi di badan kalian ada jinnya. Gitu ya teman-teman ya. Mas Teh mohon pamit dulu, insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Mas Teh mohon maaf kalau pembahasan hari ini agak sedikit kasar, tapi ini adalah ilmu, ini adalah pengalaman yang harus Mas Teh lakukan, harus Mas Teh bagi ke kalian, karena
Kalau kebetulan ada yang viral juga, jadi Mas Teh waktunya masih untuk buka ya. Insya Allah ketemu sama Mas Teh di lain kesempatan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Temanku juga, sahabat-sahabatku semua. Kalau punya kritik dan saran boleh klik di kolom komentar atau DM di Instagramku di bigtulos_bb2. Linknya ada di description box ya. Bukan link tapi nomornya atau nama Instagramnya. Kalian bisa tetap bergabung bersama kita di sini dengan cara subscribe dulu channel YouTube-nya ya. Insya Allah akan ada beberapa info-info yang menarik yang membuat kalian menjadi lebih bermanfaat ya. Mas Teh mohon pamit, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dadah orang baik. Thank you orang baik.